Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasi. Ulang. Mending lu open mic, nanti lu lupa lagi belum open mic lagi ngomong. Iya. Aman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan apa yang telah kami lakukan beberapa waktu ke belakang, yaitu ingin mempresentasikan aplikasi Togap yang telah kami rancang untuk kemajuan dari SMA Negeri 1 Cicurug. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang terdiri atas Francisca Amelia, Ika Lestari Sihombing, Muhammad Fikri, Tina Nur Hasanah, dan Ujang Ismat. Selanjutnya ini adalah latar belakang dari penelitian yang kita lakukan. Peranan arsitektur enterprise adalah memanfaatkan dan mengendalikan teknologi informasi yang mampu mendukung jalannya suatu enterprise dalam pencapaian visi misi dengan menjalankan keseluruhan proses bisnis secara efektif serta efisien. Sistem informasi dalam sebuah enterprise berperan seperti jantung yang bekerja sebagai mesin penggerak proses bisnis dalam mencapai visi misi. Apabila sistem informasi berjalan baik, maka baiklah enterprise tersebut. Demikian juga sebaliknya. TOGAF merupakan framework yang paling cocok untuk enterprise yang masih belum mempunyai blueprint tentang pengembangan AI. Pemilihan AI yang tepat dengan kondisi sebuah organisasi akan mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur. Selanjutnya, rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bagaimana menyusun sebuah blueprint atau gambaran rencana secara jelas untuk penggunaan informasi dalam mendukung aktivitas bisnis di SMA Negeri 1 Cicurug. 2. Bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan nilai pada sekolah secara terpadu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan, 1. Dengan adanya arsitektur sistem informasi, sekolah ini dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan lebih cepat dan akurat. 2. Merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis SMA Negeri 1 Cicurug. 3. Dapat membantu dalam proses integrasi sistem informasi yang sudah ada dan dapat mendukung sistem informasi sekolah sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Ya, untuk selanjutnya terkait pembahasan value change, untuk SMA Negeri 1 Cicurug ini memiliki visi dan misi dan tujuan sekolah. Untuk dalam memenuhi visi dan misi dan tujuan sekolah, SMA Negeri 1 Cicurug memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria utama, yaitu penilaian siswa, pengolahan nilai rapor, penilaian prestasi, dan kelulusan. Yang kedua adalah kriteria pendukung, di mana ada pengelolaan kurikulum dan akademik, pengelolaan SDM, pengelolaan pinjaman mutu. Selanjutnya berikut adalah gambaran untuk use case diagram sistem pengelolaan nilai SMA Negeri 1 Cicurug. Untuk guru mata pelajaran, mereka dapat melakukan input nilai absen, input nilai harian, input nilai UTS, input nilai UAS. Lalu setelah itu mereka dapat melakukan report nilai ke guru wali kelas. Nah, setelah itu guru wali kelas dapat melihat nilai. Setelah itu siswa dapat melihat data pribadi siswa dan mendownload data nilai siswa. Selanjutnya, untuk activity diagram, proses penginputan nilai oleh guru mata pelajaran. Yang pertama, guru mata pelajaran dapat melakukan login di aplikasi, lalu masukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan memverifikasi login. Jika iya, dia akan login, masuk ke menu dashboard, dan apabila tidak, dia akan meminta untuk memasukkan username dan password yang benar. Selanjutnya, apabila dashboard guru mata pelajaran itu telah terbuka, guru dapat menambahkan nilai, juga melakukan report,
Nah, setelah menambahkan nilai, nilai tersebut akan ditambahkan ke nilai semester, yaitu berupa nilai absen, nilai harian, nilai UTS, nilai UAS. Setelah itu nilai dikumpulkan dan diinput ke sistem. Apabila sudah valid akan disimpan. Apabila masih ada yang perlu dirubah akan diubah. Apabila ada kesalahan mungkin bisa dihapus. Nah, apabila nilai terhapus itu tandanya data tidak akan hilang. Apabila data diubah itu nilai akan terupdate secara sistematis. Lalu untuk penyimpanan data, nilai akan tersimpan di database dan setelah itu finalnya selesai dan sistem telah menjalankan. Ya, untuk selanjutnya berikut adalah LRS, Logical Record Structure, di mana LRS ini merupakan gambaran untuk pembuatan database yang tersistem. Berikut ada tabel identitas sekolah, tabel user, tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel nilai, tabel kelas, tabel data kelas, tabel siswa, dan ada tabel setting untuk terkait setting penggunaan atau user. Silakan selanjutnya. Sequence. Iya, untuk selanjutnya ada sequence di mana untuk sequence sendiri merupakan arsitektur bisnis penginputan nilai guru mata pelajaran. Guru dapat melakukan login apabila sudah masuk, sistem akan memverifikasi login. Selanjutnya akan menampilkan daftar mata pelajaran. Selanjutnya mengisi nilai absen, harian, UTS atau UAS. Selanjutnya dapat melihat atau mengunduh laporan nilai. Selanjutnya dapat melakukan login dan logout pada sistem tersebut. Selanjutnya. Pada tahapan ini akan dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu model arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Yang pertama, data. Dari hasil pengamatan dan identifikasi pada proses pengelolaan nilai di SMA 1 Curug, maka perlu dilakukan identifikasi data sebagai instrumen yang digunakan dalam proses perancangan arsitektur untuk mendukung proses bisnis pengolahan nilai. Pengelompokannya sebagai berikut. Jadi nomor 1 ada subproses, di dalamnya ada kegiatan pengelolaan nilai. Aktivitasnya itu perencanaan, pelaksanaan penginputan nilai siswa, perlengkapan nilai siswa, dan menyajikan hasil nilai siswa dalam bentuk rapor. Yang kedua itu arsitektur aplikasi. Untuk mewujudkan sinergitas sistem informasi dan proses bisnis dalam organisasi, maka diperlukan perencanaan sistem informasi dan aplikasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses bisnis di SMAN 1 Curug. Adapun rencana sistem informasi dan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai berikut. Kalau lihat dalam tabel itu, tim dan aplikasi tim pengelolaan nilai siswa. Selanjutnya, Baik, inilah kesimpulan dari hasil kegiatan kita kemarin yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa analisa sistem berjalan dapat disimpulkan bahwa belum adanya sistem informasi yang digunakan oleh SMA 1 Cicurug di dalam proses pengelolaan nilai mereka. Kedua, pengembangan aplikasi baru perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada. Contoh pada SMA 1 Cicurug adalah website sekolah, nantinya akan dilakukan penggabungan dengan sistem informasi pengelolaan nilai ini sehingga semua proses dapat dilakukan dalam satu domain yang sama. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu model arsitektur sistem informasi yang penulis bentuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis
organisasi, dan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kami menyarankan sebaiknya harus dilakukan penelitian lebih lanjut sampai dengan tahap akhir dari TOGAP. Mungkin itulah pembahasan atas studi kasus kami yang ada di Seman 1 Cicurug. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.